Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Anda sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran biologi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ista'in. Saya nabda bil qiraatid doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Baik. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Yeah, good morning everybody. Good morning. Yeah, how are you this morning? I feel Yeah, good. good. Alhamdulillah. Jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, coba sekarang hari ini semua sehat? Alhamdulillah sehat ya. Usahakan cek dulu sebelum kita melakukan pembelajaran. Siapa yang hari ini tidak hadir, ketua kelas? Oh, Syatir sama Malik, Ustaz. Syatir dan Malik. Ya. Apa kabar Syatir dan Malik? Sakit. Nah, oke, kita berikan doa terbaik kita ya, Syatir dan Malik. Amin. Baik. Apa doa kita nak ketika teman kita sedang sakit, ditimpa musibah atau kesehatannya Allah ambil dulu sebagian waktu? Apa doanya nak? Syafaqallah la ba'sa tahurun insyaallah. Makanya kita harus selalu bersyukur. Ketika sakit pun juga begitu. Kita harus perbanyak istighfar dan juga tetap bersyukur dengan kondisi kita hari ini. Nah, alhamdulillah sebagai wujud cinta kita kepada tanah air kita, ya, kita juga nggak kalah dari semangatnya dari generasi-generasi yang lainnya. Kita juga berusaha untuk mencintai tanah air kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, di awal pembelajaran ini kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dengan posisi sempurna. Silakan berdiri semuanya, nak. Oke. Posisi sempurna ya. Baik. Nasib tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik.
Baik. Silakan duduk kembali. Ya. Terima kasih Anda sekalian. Nah, baik. Setiap pagi kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum belajar. Kenapa kita harus berdoa, Nak? Supaya apa? Nah, coba, Nak. Iya, meminta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan Allah itu penting banget ya untuk kita dapatkan dalam setiap aktivitas kita. Jangan lupa untuk berdoa. Yang kedua, kenapa kita harus mencintai tanah air kita, Nak? Ayo, coba, Nak, silakan, Nak. Hubbul watan minal iman. Iya, apa artinya, Nak? Cinta negara itu sebagian Dari iman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa ya jawaban dari dua teman Anda tadi. Dengan berdoa, kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mencintai tanah air kita, salah satunya dengan cara apa, Nak? Menyanyikan lagu Indonesia Raya salah satunya, dan juga masih banyak lagu-lagu wajib nasional yang lainnya. Mudah-mudahan dengan begitu rasa cinta kita tetap utuh untuk negara Kesatuan Republik Indonesia hari ini, dan juga pastinya dalam bingkai NKRI yang solid insya Allah. Nah, Anda sekalian, hari ini kita melihat teman kita Ananda yang sakit ya. Nah, seseorang yang sakit itu biasanya karena apa, Nak? Karena virus. Iya, karena virus. Atau yang lain kenapa lagi? Bakteri. Yang lain yang Putri? Coba, kenapa, Nak, seseorang sakit itu kenapa biasanya? Selain kena virus, kena bakteri, apa biasanya, Nak? Kelelahan juga. Apa lagi, Nak? Kelelahan juga. Iya, terlalu banyak aktivitas sehingga seseorang itu dia merasakan sakit. Nah, hari ini dari yang tadi Anda bilang tadi itu ada satu penyebab penyakit. Salah satunya itu dari virus. Nah, Anda sekalian, kita jangan sampai lupa ya dengan sebuah peristiwa besar di tahun 2000 berapa ya? 2019. Ketika itu kita sedang mengalami apa, Nak? COVID-19 ya, atau COVID-19. Sebagian yang mengatakan COVID-19 atau COVID-19. Nah, coba sekarang saya ingin tahu siapa yang bisa menceritakan pengalaman Anda ketika itu, apa sih yang Anda alami? Apakah terinfeksi, diisolasi, atau malah aman-aman saja, atau malah divaksin gitu ya? Atau yang sudah punya kartu vaksin seperti ini misalkan, ya, seperti yang Ustaz bawa hari ini. Ya, ini merupakan sesuatu bukti bahwasanya kita telah divaksin. Ada yang tahu nggak ini warna apa? Biru dan warna ungu ya, timbal balik ya. Nah, mungkin bisa dilihat, Nak, ya. Kenapa ada dua, Nak? Ada yang tahu nggak? Ada 2 kali vaksin berarti ya, bagus. Coba sekarang berdiri atau angkat tangan Anda. Ceritakan sedikit dulu tentang pengalaman ketika masa COVID-19. Coba. Mungkin satu Aspa atau satu yang Putri. Silakan, coba. Iya, coba, Nak. Ya. Boleh berdiri, Nak? Berdiri dulu. Nama, kemudian juga hadap ke teman-temannya. Coba berbalik arah, Nak, ke teman-temannya. Iya. Salam dulu, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anaufal Arsiga. Jadi ketika masa pandemi corona, saya terjangkit COVID-19, saya diisolasi di rumah. Isolasi, ya Allah ya. Ya. Kami sekeluarga diisolasi di rumah selama 2 minggu, Ustaz. 2 pekan, iya 2 minggu. Iya. Waktu diisolasi itu kayak badan gak enak, semuanya capek, duduk capek, tidur capek, Ustaz. Jadi ya di rumah tuh ya cuman diam-diam aja, Ustaz. Setiap minggu ada tim kesehatan yang datang ke rumah untuk tes swab. Juga dari situ juga kami tahu bahwa tetangga-tetangga semuanya peduli sama kami, Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Pas dulu untuk Naufal ya, Masya Allah. Oke. Jazakallah khairan, Naufal. Luar biasa ya, pengalaman Naufal sudah percaya diri. Dengan percaya dirinya, Naufal menyampaikan peristiwa ketika itu sekeluarga pernah terjangkit COVID-19. Tapi alhamdulillah sembuh ya. Sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Coba satu juga yang Putri, coba raise your hand, angkat tangannya, Nak. Yang Putri boleh berbagi, barangkali ada yang juga pernah terjangkit atau terinfeksi virus tersebut. Ada dari sebelah kiri Ustaz, ada nggak yang pernah terjangkit ya? Atau mirip-mirip dengan Naufal kisahnya?
Atau mungkin beda hari berapa kali di isolasi? Coba. Yang Putri ada? Atau semua sehat-sehat saja? Sehat. Oke, perwakilan yang sehat lah coba. Coba yang sehat. Iya nak, silakan coba. Ya, oke, coba yang sehat. Siapa nama Anda? Kemudian apa pengalaman Anda ketika itu? Boleh berbalik nak ke teman-temannya? Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila. Jadi selama masa pandemi corona itu, alhamdulillahnya saya tidak terjangkit Ustadz, karena mungkin juga setiap keluar rumah tuh pakai masker. Terus juga kadang orang tua ngasih, Nabila, kasih hand sanitizer dulu gitu. Pakai hand sanitizer, dan juga pernah waktu itu divaksin Ustadz. Vaksin juga. Yes, vaksin 1, vaksin 2? Satu aja Ustadz. Satu aja. Yes, oke, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Mungkin sekian dari cerita saya. Iya, plus untuk semuanya ya, untuk Noval dan Lesti. Baik, luar biasa, alhamdulillah. Jadi ternyata Anda sudah pernah ada sebagian yang sehat, ada juga yang terpapar. Itu sebagai manusia itu wajar. Kenapa? Tidak semua manusia memiliki imun yang kuat, ya. Tidak semua manusia memiliki imun yang kuat, tapi ada kalanya turun atau malah tetap naik. Nah, Anda sekalian, kemarin sudah kita bahas ya di pertemuan berikutnya. Sebelumnya kita sudah membahas. Masih ingat apa yang kita bahas, nak? Oke, yang pertama kita sudah membahas tentang apa itu virus, kemudian ciri-ciri dari virus. Nah, kita lihat dulu ya. Tujuan kita hari ini adalah di sesi akhir project based learning kita, yaitu pembuatan project akhir. Yang mana di sebelumnya, pertemuan kemarin kita sudah mencoba untuk merancang ya sebuah project berupa kampanye nanti yang akan kita buatkan nanti dalam bentuk media, yaitu di media melalui Canva kita membuat sebuah poster atau flyer yang akan kita upload di media sosial kita ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita udah mengetahui juga ya beberapa tujuan pembelajaran kita ya. Dan hari ini kita akan menyambung yang di bagian bawah ya. Untuk kali ini Ustaz ulangi lagi tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu mengidentifikasi cara-cara pencegahan virus melalui perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Yang kedua, menganalisis hubungan struktur virus dengan cara pencegahan secara fisik dan kimia. Yang ketiga, mendeskripsikan peranan vaksin dalam tubuh untuk melawan infeksi virus. Ini yang tadi ya, sudah kita buka tadi kan, dengan kartu vaksin. Sertifikat ini diberikan kepada si penerima vaksin. 1, 2. Kalau Ustaz sudah 3 ya. Oke, berikutnya yang keempat, mengkampanyekan. Nah, ini nanti kita akan masuk ke tahap ini. Mengkampanyekan solusi pencegahan penyebaran virus tertentu di lingkungan sekolah atau madrasah. Bagaimana sih sebagai siswa, sebagai seorang murid, Ananda mengkampanyekan agar tidak lagi terjangkit virus-virus yang lainnya. Tidak hanya COVID-19 ya, juga influenza gitu ya, virus-virus yang menyebabkan HIV atau malah virus yang lainnya yang juga ganas gitu ya. Nah, berikutnya yang terakhir, mengimplementasikan hasil pembelajaran melalui kegiatan UKS seperti cuci tangan pakai sabun, etika batu, dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, nanti pencapaian kita, nanti proyek kita lebih fokus ke bagian akhir ini. Antum kampanye, antum pengaruhi, persuasi, ajak mereka semuanya untuk ayo sama-sama hidup sehat gitu ya. Ayo perangi virus, lawan corona, lawan HIV AIDS begitu ya. Dan juga bagaimana Anda mempraktekkan cara menggunakan ini. Ada wastafel ya. Wastafel kita di sini ada ya. Ada wastafel juga. Kemudian di sini juga ada hand sanitizer 2 versi, yang cair dan gel. Fahim Tom? Nah, bagus. Jadi ini tujuan kita hari ini sehingga kita tidak akan lari dari ini ya, insyaallah. Nah, ini pertanyaan yang sudah saya sediakan di awal-awal sesi ini ya, sebelum kita diskusi nanti. Nah, karena proyek kita akan kita lanjutkan, sebelumnya kita akan membahas ini dulu ya. Beberapa pertanyaan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pertanyaan. Nah, Nanda sekalian, kemarin sudah diskusikan ya tentang beberapa tahapan-tahapan sebelum akhir proyek ini. Nah, kira-kira siapa di antara Anda yang bisa menjawab ini? Yang bisa menjawab dari 8 ini, boleh Anda pilih salah satu, sampaikan nama dan menyampaikan apa sih jawaban dari pertanyaan yang pertama. Yang pertama, berapa kasus COVID-19 di Indonesia saat ini? Ayo, siapa yang bisa menjawab ini? Boleh dibuka laptopnya semuanya dan angkat tangan Anda. Ayo, siapa?
Silakan cari sebentar dulu. Ya, yang sudah dapat, yang sudah membaca referensi pada sesi kemarin. Oke, boleh angkat tangan nak. Berapa ya jumlah kasus COVID-19 di Indonesia yang terbaru? Ayo. Oke, Masya Allah. Coba nak, silakan nak. Sebutkan nama dan apa jawabannya nak. Silakan nak. Ya. Jadi hari ini Anda sudah menggunakan laptop dan ada internetnya sehingga lebih cepat. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Paslazwa. Iya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan, yaitu berapa kasus COVID-19 di Indonesia saat ini. Untuk kasus terkonfirmasi, Iya. ada sekitar 6.811.444. Iya. Dan untuk kasus sembuhnya ada 6.640.216. Oke, aplaus untuk Farel. Ya, luar biasa, Masya Allah. Iya, bagus. Ya, jazakallahu khairan. Terima kasih ya kepada Farel sudah menjawab soal yang pertama ya. Pertanyaan kedua, mengapa kasusnya semakin tinggi? Mengapa ya kasusnya ini ada semakin tinggi? Oke, silakan Benar, Dok. Berdiri, kemudian sebutkan nama benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, boleh berbalik nak ke sini biar temannya nampak. Iya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bonardo Lubis. Akan menjawab pertanyaan nomor 2. Mengapa kasus COVID-19 semakin tinggi? Iya. Salah satunya karena karena penurunan protokol kesehatan dan vaksinasi booster di Indonesia yang belum banyak dilakukan secara masif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus juga untuk Benar yang sudah menjawab ya dengan tepat sekali. Ya, setiap yang menjawab saya berikan penilaian nak ya untuk kelas 10E ini ya, Masya Allah. Jadi setiap yang menjawab, yang aktif saya berikan penilaian. Oke. Berikutnya yang soal ketiga, selama pandemi apa saja yang kalian atau antum lakukan agar tidak tertular COVID-19? Oke, raise your hand please. Ayo, siapa yang bisa menjawab yang ketiga ini ya? Apa sih usaha kita agar tidak tertular COVID-19 ketiga itu? Iya, Masya Allah. Ya, sebutkan nama nak. Oh, Muhammad. Please. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syatir Al-Azhar. Iya. Selama pandemi COVID-19 yang saya lakukan agar tidak tertular COVID-19 diantaranya adalah selalu mencuci tangan pakai sabun ketika datang ke rumah. Iya. Selalu memakai masker saat keluar rumah. Menghindari kontak dengan orang yang tertular COVID-19. Itu saja. Iya, oke. Plus juga untuk Syatir, barakallahu fiik ya. Ya, jazakallahu khairan ya, masyaallah. Jawaban yang lengkap ya. Nah, ini merupakan pertanyaan berikutnya ya. Apakah virus atau wabah taun telah ada sejak masa kenabian dahulu? Nah, ini kita integrasikan. Kenapa penting integrasi? Nah, hari ini kita sudah mengenal kurikulum berbasis cinta. Ada cinta Allah dan Rasulnya gitu ya. Ada cinta lingkungan, ada cinta sesama manusia, kemudian cinta tanah air. Nah, ini juga bagian dari cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana sih ya? Bagaimana sih aktivitas atau wabah di masa sahabat barangkali? Boleh antum search lagi ya. Dari referensi yang ada, silakan carikan atau berikan literatur yang Anda cari, boleh dari berbagai referensi. Yuk. Apakah ada di zaman Nabi ketika itu atau malah pada zaman sahabat khalifah? Oke, silakan. Saya tunggu ya. Siapa ya yang dapat bagian hari ini? Oh ya, silakan. Masya Allah. Silakan sebutkan nama dan jawaban. Nah, silakan. Nama saya Kindi Ziyad. Menjawab pertanyaan keempat, apakah ada virus pada masa kenabian dahulu? Iya. Dalam sebuah hadis Bukhari dari Abdurrahman bin Auf, Rasulullah bersabda, jika dalam suatu daerah, apabila kamu mendengar pada suatu daerah
ada penyakit menular, maka janganlah kamu masuk daerah tersebut. Dan apabila pada suatu daerah tersebut kalian berada dalamnya, janganlah kalian melarikan diri dari daerah tersebut dan keluar dari daerah tersebut. Dalam hadis tersebut menjelaskan bagaimana virus itu sudah ada pada zaman Rasul. Iya, oke. Plus untuk Kindi Ziad, Masya Allah. Ya, barakallahu fiik. Ya, bagus ya jawaban dari Kindi. Ternyata sudah ada juga pada zaman dahulu, pada masa sahabat juga, Masya Allah. Nah, berikutnya, bagaimana peran UKS dalam mencegah penyebaran virus di madrasah atau di sekolah? Karena kita di madrasah, apa sih peran UKS atau usaha kesehatan sekolah kalau kita di madrasah untuk mencegah ya virus, nggak cuma COVID aja ya, virus yang mungkin menyebar gitu ya. Barangkali ada virus yang hari ini sedang menyerang saudara kita, harus dibawa pulang untuk diisolasi agar tidak menyebar gitu ya. Oke, kira-kira apa nih? Seperti apa usahanya? Silakan, Nak. Apa sih usaha? Iya, silakan, Nak. Masya Allah. Dari yang putri rupanya sekarang. Oke. Silakan, Nak. Perkenalkan, nama saya Khaliza Fajrina. Jadi peran UKS dalam mencegah penyebaran virus di sekolah itu, yang pertama UKS itu memasang poster-poster tentang pencegahan corona agar kita melakukan prokes agar kita tercegah. Terus juga UKS menyediakan wastafel untuk mencuci tangan agar kita rutin mencuci tangan dan terhindar dari virus-virus tersebut. Terus ada kita melakukan pengecekan suhu setiap pagi itu untuk menentukan dia itu ada gejala COVID-nya atau enggak. Terus melakukan penyemprotan disinfektan kalau misalnya lagi tidak bisa untuk mencuci tangan. Iya, right. Nama nanti? Khaliza. Oh, Khaliza. Plus untuk Khaliza, luar biasa. Khaliza, ya. Khaliza sudah menjawab dengan panjang, lebar, dan jelas ya, Masya Allah. Barakallahu fiik ya, jazakillah khairan. Nah, berikutnya, mengapa sih cuci tangan dengan sabun itu lebih efektif ya daripada hanya dengan air saja? Nah, kalau di sini air aja ya, sabunnya nanti disediakan ya, atau dengan hand sanitizer. Nah, nggak apa, sabunnya lagi habis kayaknya. Oke, sekarang kenapa sih? Kenapa? Oh iya, silakan, Nak. Tafadhali. Ya, kenapa ya? Oke, your name and your answer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Quenzia Kaserinata. Mengapa mencuci tangan dengan sabun lebih efektif daripada hanya dengan air? Jadi dari sumber yang sebelumnya pernah saya baca ya Ustadz, ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh CDC dari luar tentang hand washing fact, fakta mencuci tangan. Mereka mengatakan bahwa sabun sendiri mengandung surfaktan yang dimana surfaktan itu berfungsi untuk mengangkat bakteri serta kuman dari kulit. Dan pendapat pribadi saya, ketika seseorang mencuci tangan menggunakan sabun, pasti seseorang tersebut cenderung lebih menggosok secara menyeluruh. Iya, luar biasa. Aplaus untuk Queen Zila ya. Iya, luar biasa. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakillah khairan. Bagus ya, dari sebuah referensi ilmiah dan juga dapat dipercaya, kredibel. Ternyata di sabun juga terdapat surfaktan yang bisa mengangkat kuman, bakteri, termasuk virus juga dari permukaan kulit kita. Ya, Masya Allah. Nah, tiga lagi nih. Bagaimana ya vaksin membantu melindungi tubuh dari infeksi? Bagaimana ya? Oke, karena tadi ada kata vaksin ya. Bagaimana sih cara kerja vaksin itu? Silakan, Emir Fayad. Tafadhol. Ya. Perkenalkan, nama saya Emir Fayadi. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan bagaimana vaksin membantu melindungi tubuh dari infeksi. Iya. Vaksin dapat membantu melindungi tubuh dari infeksi dengan 4 cara. Yang pertama, membentuk antibodi yang berfungsi untuk mengikat dan menghancurkan mikroorganisme yang dianggap berbahaya. Yang kedua, menciptakan memori imunologis. Setelah vaksin disuntikan, sistem imun akan menciptakan sel memori yang menyimpan informasi tentang mikroorganisme yang telah dikenali, sehingga memungkinkan tubuh untuk merespon dengan lebih cepat jika terpapar kembali. Dan yang ketiga, mencegah penyebaran penyakit. Dengan meningkatkan ketahanan tubuh terhadap penyakit tertentu, vaksinasi dapat mencegah penyebaran penyakit dari satu individu ke individu lainnya. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kekebalan kelompok. Vaksin dapat menciptakan kekebalan kelompok yang berarti bahwa jika banyak orang divaksinasi,
risiko penyebaran penyakit menjadi sangat rendah. Oleh karena 4 faktor itu, vaksinasi adalah investasi kesehatan jangka panjang yang membawa manfaat besar, baik secara individu maupun masyarakat luas. Iya, tepat sekali. Plus untuk Emir Fayad, luar biasa. Barakallahu fiik ya. Jazakallahu khairan. Ya, ternyata kelas ini Masya Allah ya, sudah mempersiapkan diri, sudah baca jurnal sebelumnya, sudah juga siap untuk belajar. Ya, Ustaz sangat senang sekali dengan persiapan Anda semuanya. Nah, last one ya, terakhir kali, apakah ada ya contoh wabah virus pada zaman Nabi yang bisa menjadi pelajaran untuk kita? Ini mungkin hampir mirip ya dengan yang nomor 4 nah ya. Nah, ini mungkin lebih ke strategi ketika itu. Apa ya strateginya ketika itu? Ketika ada wabahnya memang ada. Lantas apa pelajarannya hari ini? Hubungkan, kaitkan dengan yang sudah pernah kita lakukan hari ini. Ayo coba yang lain ya, yang belum angkat tangan mungkin. Siapa ya? Ayo. Apa sih pelajaran atau hikmah dari peristiwa tersebut? Sudah ada di zaman dahulu, hari ini ketemu lagi di abad 20 ini muncul lagi rupanya gitu ya. Bahkan ada nanti istilahnya virus yang bangkit lagi gitu ya, atau virus purba diberitakan hari ini yang juga nggak kalah viral juga ya beritanya hari ini. Ada virus purba yang diberitakan oleh salah satu stasiun televisi atau sebuah pemberi informasi berita nasional bahkan internasional, itu masih menjadi kajian dari para ilmuwan. Nah, untuk menanggapi itu, mengatasi itu, mencegah itu, apa kira-kira usaha kita, Nak? Apa sih pelajaran yang mesti kita ambil? Ayo, terakhir. Siapa nih? Iya, silakan, Nak, coba, Nak. Ya. Ketua kelas rupanya, luar biasa. Ya, Nak. Ya, apa, Nak? Silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Nafal Khalfani. Iya, Nak. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari wabah virus tersebut adalah kita harus lebih menjaga kesehatan agar virus tersebut tidak menyebar pada tidak hidup gitu. Karena virus itu setengah hidup dan setengah mati atau parasit obligat ya. Hidup hanya di tempat inangnya saja. Sementara kalau tidak ada inangnya maka dia mengkristal ya. Lanjut lagi, Nak. Itu aja. Oke. Plus lagi untuk ketua ya. Masya Allah, luar biasa. Nah, anak-anak sekalian, sebagai pengingat ya, kita kemarin sebelumnya sudah membahas tentang bagaimana virus itu ya. Kemudian juga beberapa teorinya, ciri-cirinya ya, struktur tubuhnya kemarin, bentuk tubuhnya, termasuk virus yang menyerang perkembangan virusnya juga. Ada yang menyerang hewan, bahkan menyerang tumbuhan, dan termasuk menyerang manusia juga gitu ya. Ini contohnya beberapa review materi yang sudah kita bahas pekan sebelumnya ya, yaitu tentang virus-virus yang menyerang. Contohnya ada hepatitis, herpes, flu, campak, ebola ya. Kemudian menyerang tumbuh-tumbuhan, misalkan ini penyakit kuning pada daun tomat akibat bean golden mosaic virus yang sudah kita bahas juga pada pekan sebelumnya. Kemudian daun menggulung akibat turnip yellow mosaic virus atau TMV ya, TMV ya. Jadi dan juga TMV mosaic virus, tobacco mosaic virus atau mozaik pada daun tanaman tembakau yang juga membuat daunnya itu berkerut ya, menggeriting, bahkan tidak lagi hidup ya. Nah, ini pada yang hewan juga ada. Contohnya ada flu babi. Masih ingat kan flu babi? Ayo, ada yang tahu enggak apa ide apa kodenya? H? Masih ingat? H5 atau H1? H kalau babi apa? H1 N1. Kalau H5N1 flu burung ya. Jadi ada flu burung, ada juga flu babi. Ternyata juga virus juga. Ini juga ada polioma dan cacar unggah juga ada bagian sini ya, bagian jengger atasnya. Nah, itu juga menyerang. Ternyata juga menyerang tumbuhan, menyerang manusia, juga menyerang hewan. Nah, inilah proyek hari ini. Kita mengenal istilah vaksin. Nah, karena vaksin adanya di medis, kita sudah mengenal ya, minimal tadi ada kartu vaksin ya. Kartu vaksin sebagai bukti kita sudah menggunakan vaksin dan sudah ada di tubuh kita masing-masing sebagai antibody yang membentuk ketika virus lagi masuk, maka dia sudah kenal, sudah akur ya, atau sudah tidak lagi membahayakan karena sudah dikenali. Ini vaksinnya contohnya ya, vaksin, pembuatan vaksin dan efek sampingnya, dan ini menjadi sesuatu yang penting sekali ya. Vaksin dibuat dengan rekayasa genetika dengan cara-cara mengisolasi atau memisahkan gen-gen penyebab sakit dari virus,
mengisikan gen-gen dalam sel bakteri atau kultur sel hewan, dan sel bakteri atau sel hewan yang telah diisi itu disebut rekombinan. Nah, rekombinan itu akan menghasilkan antigen. Nah, rekombinan akan dikultur agar menghasilkan antigen yang banyak. Nah, apa endingnya, Nak? Antigen itu diekstraksi untuk digunakan sebagai vaksin. Inilah. Kalau di Indonesia, Anda tahu nggak vaksin apa yang pernah Antum temukan? Yang sudah masuk ke Indonesia? Sinovac. Apa lagi, Nak? Vaksin? Booster. Apa lagi yang lain? Ada Sinovac, ada booster. Ada apa lagi, Nak? Ada nggak pernah mendengar istilah vaksin merah putih, Nak? Belum. Yang digarap oleh para akademisi di kampus-kampus ternama Indonesia, ada vaksin merah putih. Mungkin belum familiar ya di antara Anda, karena ketika itu kita masih menggunakan Sinovac, Pfizer, Moderna, dan jenis-jenis yang lainnya. Nah, tapi itu merupakan kebijakan pemerintah. Tapi sebagai warga negara Indonesia, kita dukung kebijakan pemerintah. Kita sami'na wa ata'na. Jadi kita dengarkan dan kita laksanakan. Insya Allah kalau kita ati Allah wa ati Rasul, jangan lupa yang ketiga, wa ulil amri minkum. Maka kita harus juga apa, Nak? Taat kepada pemimpin kita, begitu ya. Yang selagi itu tetap di jalan yang benar, kita ikuti. Contohnya Ustaz saja, Ustaz mengikuti vaksin sampai 3 kali gitu ya. Dan alhamdulillah sampai hari ini bismillah atas izin Allah Subhanahu wa taala tetap sehat-sehat ya, alhamdulillah. Nah, hari ini ya kita membahas yang produk yang akan kita buat, yaitu dalam sesi project ya. Kita lihat dulu. Sebelumnya ada video yang kita lihat dulu. Silakan dilihat dulu, Nak, video yang kita Ustadz berikan ini. Silakan simak dulu, dan beberapa literatur jurnal yang saya kirimkan ke grup WA ya. Ya, literatur dari jurnal, kemudian juga dari beberapa video yang ada. Oke, kita simak dulu ya. Apa sih strategi negara untuk menumpas virus corona? Oke. 3 bulan lalu saat virus ini mulai merebak jauh di sana, banyak mungkin semuanya itu hilang. Ya, inilah kondisinya sekarang. Virusnya menembus batas negara bebas. Kita memiliki negara berjalan untuk melepas virus corona. Pertanyaan, negara punya strategi bakal Korea susah juga buat membeli strategi mana yang lebih terbaik. Ini karena setiap negara punya banyak perbedaan, belum sampai kondisi geografis. Tapi dia lebih jelas. Coba kita bahas dari negara yang dulu yang sekarang. Lalu juga berkaitan. Jadi bisa kita lihat hampir dari mereka semua sekarang hampir lockdown. Walaupun kelihatannya tegas, maka ini diambil karena sebenarnya pemerintah. Soal masyarakatnya yang susah diatur. Oke, tapi sekarang bagi juga sama negara-negara yang cukup pandai. Negara-negara inilah yang bisa dibilang berhasil dalam mengatasi pandemi. Oke, terus apa rahasia mereka? Sikapnya, mereka menerapkan koordinasi beberapa kebijakan. Contoh menerapkan lockdown, isolasi orang yang berpotensi melari, tes orang yang banyak seperti terjangkau, lanjut jejak orang yang positif dan tentunya. Jadi, misalnya ke China, sebagai tempat awal semua ini, mereka berusaha. Tapi lockdown sampai terberani. Kasus meningkat, mereka masih membantu sehingga dilibatkannya dan juga mereka terus mengupdate status kesehatan mereka. Kemudian hasilnya jumlah kasus berhasil. Istilah ini beda sama Korea Selatan. Mereka ini sekarang jadi seluruh pemerintah mampu mengurangi penyebaran virus corona tanpa melakukan lockdown. Kuncinya cepat dan tanggap. Ibarat kalau super aja di kelas, mereka langsung segera mempersiapkan segala sesuatunya sebelum corona itu datang. Dan ketika mulai berbagi, mereka bersiap tes massal di tempat dan mengumpulkan data mereka sekitar negaranya dan informasi pada sekarang. Dan ini berlaku di negara-negara lain yang sangat canggih. Pemerintahnya berhasil membuat grafik khusus corona di negara mereka setiap harinya. Infeksi virus penyakit baru tidak hampir pasti akan selalu ada. Setidaknya dibanding jauh dulu sekarang kita punya banyak harapan. Karena
bisa berpuluhan tahun tentang virus corona jauh dari hanya melupakan. Apa yang justru kita sadar betapa pentingnya cuci tangan dan perhatian asupan makanan. Harapan dalam bentuk kekuatan untuk mencari obat yang sehat. Harapan tersebut ialah ilmu pengetahuan. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke. Nah, video tadi mengingatkan kita tentang sebuah upaya dari negara-negara ya di dunia. Ada negara-negara yang gerak cepat, ya cepat tanggap gitu ya untuk mengatasi virus. Ketika virus itu datang langsung dia cepat dan tanggap. Nah, menurut Anda bagaimana dengan kondisi kita saat COVID lalu ya? Apakah kita juga termasuk yang tanggap atau bagaimana? Silakan. Dari video tadi silakan ditanggapi. Siapa ya yang bisa menanggapi video tadi? Saya kira menurut Anda, apakah negara kita juga termasuk yang tanggap atau juga cepat dalam menangani kasus yang sempat merebak terjadi atau malah virus-virus yang lainnya, HIV/AIDS? Oke. Bagaimana dari video tadi? Boleh yang Putri? Ayo, yang belum angkat tangan barangkali supaya merata ya. Ayo, yang bagian belakang barangkali nak, bagian belakang. Bagaimana dengan Indonesia hari ini? Apakah juga termasuk yang cepat tanggap melalui kementerian kesehatannya atau kementerian yang lain yang terkait? Bagaimana? Ayo, yang di belakang. Yuk coba yang di sini. Coba nak, bagaimana? Apakah Indonesia juga bagian yang cepat tanggap nak? Boleh diberikan responnya? Ya, silakan nak. Menurut saya, Pak, Indonesia tuh udah cukup tanggap, cuma mungkin memang belum setanggap negara-negara maju seperti Korea dan Singapura gitu, Pak. Iya. Sehingga butuh apa lagi nak? Sehingga butuh lebih ditingkatkan lagi cepat dan tanggapnya. Oke. Nama nanti lengkapnya nak? Khalisa. Oh ya, Khalisa. Barakallahu fiik ya. Jazakillah khairan. Aplaus untuk Khalisa sudah memberikan tanggapan terbaiknya. Jadi alhamdulillah negara kita juga masuk yang tanggap ya. Kenapa? Ketika itu segera dibentuk Satgas. Masih ingat Satgas? Satuan apa Satgas? Ayo. Satgas apa? Ayo, Satgas apa? Ketika itu Ustaz juga ikut lomba ya. Lomba bagaimana membuat kisah nyata, best practice atau praktik baik dalam rangka cepat tanggap menghadapi Covid di madrasah. Ustaz ikut lombanya dan dapat juara 2. Alhamdulillah. Dari Satgas Covid langsung ya, dari pusat. Ayo, apa tuh Satgas nak? Satuan tugas. Ya, jadi kalau Indonesia sudah termasuk yang cepat tanggap juga ya, dengan adanya Satgas dibentuk langsung. Ya, bahkan salah satunya adalah juga dari dokter dari rumah sakit yang ada di Sumatera Barat. Itu juga dipanggil juga untuk terlibat di situ. Nah, Nanda sekalian, kita akan masuk ke sesi diskusi ya, kelompok yang sudah kita bentuk sebelumnya dengan berkumpul lagi dalam kelompok dengan tertib ya, kelompoknya dengan tertib, jangan sampai ada gesekan, suara-suara diangkat supaya nggak bergesek. Nah, kelompok yang sudah dibentuk kemarin boleh berkumpul kembali ya, sesuai kelompoknya ya. 1 di sini. 2 di mana 2 anak kemarin? Sini ya. 3 di mana 3? Iya di sini. 4 di mana? Di sini ya. Ini merupakan sesi akhir project based learning kita, project kita ya, berupa membuat apa sih usaha kita sebagai siswa? Membuat poster melalui aplikasi ya, mungkin dari Canva boleh, dari berbagai aplikasi yang lain. Baik, silakan nak, angkat laptopnya, angkat mejanya dengan hati-hati agar tidak jatuh. Baik, silakan nak. 1 di sini, boleh saya bantu yuk. Silakan. 1 ya. Silakan pertemukan meja dengan kursinya. Yuk, di sini. Ya, bagus. Yang di belakang sudah mulai terbentuk. Kelompok 2 juga sudah mulai berkumpul di mejanya. Ya, hati-hati memindahkan meja kursi. Hati-hati nak. Ya, agar tidak jatuh. Ya, bagus. Ya, silakan nak. Ya, bagus, dipertemukan. Oke, kelompok 2 sudah 5 meja terkumpul. Iya, 6 meja, Masya Allah. Iya. Kelompok 2 sudah terbentuk. Kelompok 1 juga sudah terbentuk 4 meja. Iya, bagus. Kursinya lagi, ya, kursinya lagi. Jangan lupa diangkat. Ya, bagus. Ya, kelompok 1 lagi nak mejanya.
Kelompok 3 bagaimana kelompok 3? Oh, yang 3 ini ya. Oh, bagus, luar biasa. Kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 4 juga sudah selesai. Ya, hati-hati nak minumnya. Ya. Udah ya, sudah terbentuk kelompoknya. Masya Allah, luar biasa. Oke, nah jam kedua ini kita akan mulai sesi diskusi, tapi ini terakhir ya. Kita akan membuat sebuah kampanye berupa suatu produk kampanye ya yang antum rancang sebelumnya, yaitu berupa apa nak? Berupa poster ya, poster. Nah, silakan Ananda, apa sih konsep dari kelompok 1? Ya, apa bentuk konsepnya? Coba siapa ketuanya dan siapa anggotanya, sampaikan apa yang akan dibuat. Ya, silakan nak. Dari hasil diskusi yang sebelumnya. Silakan nak. Ya, berdiri nak. Siapa aja nama anggotanya dan apa konsep dari kampanye yang akan antum kampanyekan gitu ya. Silakan nak. Ya, boleh. Berdiri nak. Iya. Bentuk isinya, apa isi dari kampanyenya, isi flyernya atau isi posternya, sehingga nanti akan terciptalah sebuah hasil produk dari kelompok ini, ya. Mungkin ada sebuah quote, mungkin ada sebuah infografis, ya, mungkin ada sebuah ajakan, ya, atau data barangkali, ya. Coba ketua kelompoknya, Amir mewakili. Kelompok 2, 3, 4 siap-siap juga ya. Apa sih project yang akan Anda hasilkan gitu ya. Kelompok 4 juga begitu, kelompok 3 juga begitu, bersiap-siap. Yuk, kita dengarkan dulu ya. Dengarkan dulu apa sih project dari kelompok 1 ini sehingga kita mengetahui, oh mereka membuat ini gara-gara apa gitu ya. Nah, terinspirasi dari apa sih? Yuk, silakan nak. Perkenalkan, nama saya Amir Fayadi. Ya. Dan sekarang saya akan mewakili kelompok saya untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Iya. Kami membuat diskusi tentang apa itu virus, dan contoh virus dan cara menanganinya. Jadi virus adalah makhluk mikroskopik yang dapat. Cukup dulu, itu dulu. Jadi konsepnya itu ya, konsepnya nanti akan menyampaikan apa itu virus gitu ya, dan dampak virus dan pencegahan virus, gitu ya. Nah, secara umum ya, secara umum. Kemudian desainnya, kenapa memilih desain gelap gitu nak? Emang ada apa dengan warna hitam? Karena kan dulu COVID-19 kayak memang seluruh dunia saat memang seluruh dunia sehingga menggambarkan gelap gitu, kegelapan ini ya, nggak ada aktivitas, gitu kesedihan ya. Karena hitam tuh biasanya duka nak ya. Biasanya hitam tuh identik dengan sesuatu yang duka atau misterius gitu ya. Ya, oke. Aplaus untuk kelompok 1 dengan konsepnya. Ya, dengan konsep yang garapannya mungkin bisa dilanjutkan lagi, silakan. Apa sih konsep dari kelompok ini sehingga tampilannya lebih wow ya, lebih amazing, Masya Allah. Kelompok 2, apa nih konsep yang diusung dari kelompok 2 dari beberapa diskusi yang sudah kita lakukan di pertemuan sebelumnya? Karena ini merupakan akhir dari proyek kita. Yuk. Saya mewakili kelompok 2. Ya. Jadi kami kemarin berdiskusi tentang salah satu contoh virus yang mematikan dan cara untuk menanganinya. Iya. Jadi sudah kami buat poster. Mungkin desainnya ya, desain awal ya. Oke. Ya, apa komponen dalamnya nak? Di dalamnya tuh ada kayak ajakan untuk menghindari supaya virus itu tidak terjadi. Jadi, kemudian itu aja. Ada dibikin nama kelompok atau semacam quote begitu? Ada. Ada juga. Oke, mungkin bisa tambahkan lagi ya. Iya. Oke, plus juga untuk kelompok yang kedua, luar biasa konsepnya. Kelompok ketiga, 3 ya. Yuk, kelompok 3 apa nih konsep yang diusung dari kelompok ini sehingga kampanyenya nanti lebih cetar, membahana, lebih menyala ya. Oke. Yuk, silakan nak. Kelompok ketiga. Apa nih konsep yang diusung oleh kelompok 3? Coba nak. Oke, kita dengarkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Muhammad Dafa Kalfani, perwakilan kelompok 3. Jadi konsep kami di sini kami memperkenalkan sebelumnya apa itu virus. Apa itu virusnya? Jadi kami mengenal apa itu virus, lalu kami menjelaskan struktur virus. Supaya orang tahu ya, supaya orang awam tuh tahu apa sih virus itu, strukturnya bagaimana. Kemudian? Lalu setelah kami menjelaskan itu, lalu kami memberitahu bagaimana cara untuk
melindungi diri dari melindungi virus. dari virus. Oke. Kemudian pemilihan temanya, backgroundnya, kenapa ada warna putih, kenapa ada pakai OPD ya? APD, sorry, APD. Alat pelindung diri. Ya, kenapa memilih itu, Nak? Bukan gambar virus yang gede. Kenapa memilih itu, Nak? Ya karena biasanya kan virus itu kan berkaitan dengan dokter yang sedang pakai pelindung diri. Iya, begitu ya konsepnya ya. Oke, luar biasa kelompoknya juga. Aplaus untuk kelompok 3 juga dengan konsepnya. Oke, jazakumullah khairan kelompok 3. Kelompok 4, apa nih konsep kelompok 4 nih yang diusung? Mungkin backgroundnya apa gitu ya. Kenapa memilih itu? Oke, siapa jubir kelompok 4? Ayo. Yang mana ya? Ini semuanya pengen. Oke, silakan. Nah, apa nih konsep dari kelompok ini? Kenapa harus ada gambar virus 3 kemudian? Ya. Konsep dari proses diskusi kami Project, adalah ya, project diskusinya. pencegahan mengenai virus. Jadi gimana cara kita untuk mencegah virus itu tidak terjangkit pada diri kita. Iya, agar tidak terjangkit pada diri masing-masing ya. Nah, nanti ya silakan. Bagus ya, aplaus juga untuk kelompok 4 dulu. Nah, luar biasa. Nah, Anda sekalian, nanti setelah proyek ini selesai, Anda akan berkampanye. Nah, bicara tentang kampanye, kira-kira apa yang terbesit di kepala kita ketika Anda mendengar istilah kampanye? Ayo, coba. Apa? Bersemangat, betul. Yang lain? Menyuarakan sesuatu. Menyuarakan sesuatu, ada aspirasi gitu ya, bagus. Yang ketiga, 2 kan? Yang kelompok lain? Ketika mendengar kampanye. Ya. Mengajak orang lain, persuasif, bagus ya. Mengajak orang lain, menyuarakan sesuatu, isi hati gitu ya, bersemangat. Apalagi nak ketika mendengar istilah kampanye, ya ada, hari ini ada apa? Ada kampanye loh gitu ya. Kira-kira kalau kampanye itu apakah dia membuat sesuatu yang hoax kira-kira? Tidak, pasti dia membuat fakta. Pasti dia menyampaikan fakta, nggak boleh ada hoax ya di antara kita ya. Jangan ada hoax di antara kita. Apalagi nak bersemangat, dia menyampaikan suara hati, dia juga isinya fakta. Dia apa tadi nak? Mengajak orang lain pastinya. Nggak mungkin ya dia kampanye kemudian dia sendiri, nggak mungkin ya. Pasti dia mengajak orang lain. Nah sekarang lanjutkan lagi konsepnya. Konsepnya lanjutkan lagi. Nah caranya supaya kampanyenya lebih bagus lagi, kirimkan link Canva-nya ke semuanya gitu ya. Semua. Jadi silakan Anda boleh saling memberikan masukan ya. Ya kelompoknya juga kasih linknya, link Canva ini, berikan link ini ke teman-temannya. Ya, kirim aja kelompok berapa gitu ya. Nah, linknya kasih. Iya, bagikan. Kemudian yang lain juga bisa mengakses. Iya, tautannya. Gitu ya. Nah, yang lain juga sama ya, kelompok 33. Silakan nak, link Canva-nya siapa yang buat tadi? Iya. Kemudian berikan ke teman-temannya sehingga bisa saling memperbaiki atau memperkaya lagi. Nah, sebagai integrasi Anda sekalian, silakan cari semacam quote ya, quote atau mungkin hadis, kutipan hadis sahih ya, yang bisa membuat orang makin sadar gitu ya, makin sadar. Oh iya ya, ya. Ada quote atau kutipan hadis yang sahih, masya Allah, dan itu bisa membuat pembeda kita dari madrasah gitu ya. Silakan Anda cari, boleh quote yang dari para ahli atau teori-teori ilmuwan terbaru seputar pencegahan COVID dari WHO gitu ya. Ya dari WHO barangkali boleh, silakan nak. Ya, silakan. Ya, berbagai referensi nak ya. Nah, sebagai bantuan, silakan buka juga referensi yang Ustaz berikan ya di modul ajar di LKPD yang sudah ada, yang Ustaz kirimkan melalui WhatsApp group. Ya, silakan manfaatkan LKPD yang ada. Coba satu orang tim IT nak, tim IT bisa nggak kita tampilkan ini ya, tampilkan yang apa namanya video ketika zaman Rasulullah ya, dan nanti ya ada yang lain di YouTube kan? Iya, terhubung nih ke itu.
Terhubung ya. Oke. Kita coba cari dulu ya sebagai ya. Sebelumnya kita nanti akan lihat juga kampanye, contoh kampanye ya. Contoh kampanye dari abang-abang antum gen sebelumnya ya, gen sebelumnya kita lihat juga nanti mereka berkampanye. Nah, sebelumnya sebagai integrasi kita lihat juga bagaimana ta'un itu pernah terjadi di zaman sahabat ya. Oke, kita ini aja lah ya. Yang tadi aja. Yang dari sini nanti kita lihat juga yang versi YouTube-nya. Nah, ini sebagai motivasi juga beberapa video. Ya, ini pemantik kita. Saya sebutkan sebuah kisah nyata jamaah. Ini bukan bualan saya. Ibnu Katsir mengatakan dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah. Ya. Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya apa, Nak? Ayo. Apa nama kitabnya? Al-Bidayah wan Nihayah. Ya, apa halamannya? Halaman berapa? Halaman dan jilid. Halaman berapa? Jilid berapa? 11. Jilid 11. Halaman 140. Halaman 140. Dia mengatakan pada tahun 478 langsung saya terjemahkan. Terjadi penyakit-penyakit dan virus yang mewabah. Terjadi virus-virus yang mewabah saat itu di kota Irak, Hijaz, Makkah, Madinah, dan di daerah Syam. Palestina, Suriah, Lebanon, dan Jordan. Terjadi virus yang mewabah di negara-negara ini tahun ini. Dan itu diiringi oleh kematian di saat itu yang mendadak akibat dari virus ini. Kematian luar biasa di negara-negara itu. Dan diikuti pula oleh kematian binatang-binatang di daerah itu. Kata as-sadil al-bamu wal-luhum, sehingga kami susah untuk mendapatkan susu dan daging. Iya. Kemudian di saat yang sama terjadi sebuah fitnah hebat. Apa itu? Tersebarnya agama Syiah di tengah masyarakat. Mereka melakukan pemberontakan terhadap umat Islam, sehingga umat Islam melakukan pembelaan terhadap apa yang terjadi pada agama Syiah. Dan itu terjadi di bulan Rabiul Awal. Diikuti pula kata Imam Ibnu Katsir, terjadi angin yang menggumpal hitam di awan. Nah, cukup Nak ya. Jadi yang video tadi itu sudah menjelaskan tentang sebuah kitab Imam Ibnu Katsir ya, dan ternyata itu sudah pernah ada. Nah, jadikan itu sebagai integrasi dalam flyer Ananda, poster Ananda ya, untuk bahan kampanye sesaat lagi ya. Kita akan memulai kampanye sesaat lagi karena sudah didiskusikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, teknisnya Ananda sudah memindahkan di flash disk sehingga tinggal memasukkan di sana. Oke, paham dong? Yuk, per kelompok sudah disiapkan posternya. Sudah? Sudah ya, jika sudah. Nah, sekarang latihan dulu ya, latihan per kelompok dulu. Coba latihan berkampanye di kelompoknya sendiri. Ya, coba. Siapa yang akan jadi jubirnya dan boleh bergantian. Ya, kira-kira apa nih kampanye Anda gitu ya? Boleh berdiri dulu Nak, silakan berdiri untuk latihan dulu masing-masing dulu ya, latihannya di kelompoknya dulu sebelum berkampanye di depan kelas. Ya, silakan Nak berlatih dulu. Boleh duduk, boleh berdiri. Ya, tergantung Anda. Silakan. Coba. Yuk, latihan dulu. Gak harus ketua kelompoknya ya, pokoknya bebas. Siapa yang akan jadi jubirnya? Ya. Satu kelompok ke depan, semuanya ke depan. Ya. Dan semuanya harusnya bicara nanti ya. Ya. Jadi semua pastikan nanti bicara. Misalkan meskipun satu poster, tapi semua tetap berbicara nanti. Ya. Tadi katanya apa Nak? Berapi-api, bersemangat ya, menyuarakan suara hati, keluhan hatinya gitu ya. Nah, pastikan nanti semua kelompok maju ke depan dan pastikan semua juga berkampanye secara bergiliran. Meskipun hanya satu hasil produk posternya. Oke? Yuk coba silakan Nak, bergantian berencanakan bagaimana sih kampanyenya supaya menarik gitu ya. Yuk boleh. Siapa yang mulai duluan? Siapa yang akan menyambung ininya, bagian ini siapa gitu ya. Nah. Usahakan menilai sikap percaya diri, gotong royong Ananda, kerjasama, ya, kemandirian juga, ya, semua
sikap Ananda itu saat nilai, ya. Saat nilai sebagai profil pelajar yang terbaik, kelompok terbaik. Silakan munculkan sikap-sikap Ananda, nampakkan Anda sebagai pelajar yang terbaik untuk kampanye hari ini. Ya, silakan. Ya, gimana nih? Atau dengan sedikit drama, boleh? Drama gitu ya. Boleh. Mana tahu ada drama kolosal gitu ya, ada sebuah drama gitu ya, semacam itu, boleh juga ya. Atau semacam role play ya, hadisnya juga boleh. Boleh, silakan ya. Ya, silakan. Berbagi job desk ya, job description. Ya, siapa yang buka boleh, siapa yang mengawali dulu. Atau dengan quote-quote yang berapi-api gitu ya, boleh. Ya, kelompok ini juga silakan. Kira-kira apa nih kok memilih itu gitu ya. Jangan lupa nanti nama timnya ya, di mana posisinya. Ya, bagus. Kelompok ini bagaimana? Sedang memikirkan. Memikirkan juga, luar biasa. Ayo. Kata-kata menarik ya, boleh. Misalkan proklamator kita pernah berkata gitu ya, jangan lupakan sejarah gitu. Kayak gitu. Nah, silakan. Ya, bagus, semua bekerja ya. Semua bekerja, tidak ada yang ini, bagus, semuanya bekerja. Luar biasa. Ya, mungkin bareng-barengan juga boleh ya. Ya. Kekompakan sangat diutamakan ya, kekompakan, kerjasama di sini. Ya. Dari referensi yang telah diberikan di LKPD ya, di lembar kerja, lembar project Anda. Ya, silakan. Iya, bagus. Yang gitu boleh ya, boleh. Ada semacam yel-yel, boleh yel-yel. Ya, yel-yel juga boleh. Sebagai penyemangat ya. Ya. Kalau kita mau mempengaruhi orang lain, tentu kita harus lebih semangat kan? Nah, gitu. Iya. Pakai bahasa Inggris boleh nggak ya? Bahasa Inggris? Boleh banget ya. Using English ya, boleh banget. Atau bahasa Arab juga boleh ya. Ya, la takhdub atau la tahzan ya, atau la apa lagi ya? Jangan takut, jangan bersedih ya. Ya. Jangan takut, jangan bersedih. Boleh juga contohnya gitu ya. Ya, ada Allah bersama kita. Contoh gitu ya. Ya. Ya, majadda wajada boleh juga gitu. Boleh banget. Ya, boleh bawa ini meja nanti ya, satu aja. Boleh bawa meja boleh. Pokoknya bebas, kampanyenya bebas. Ya. Model kampanyenya bebas, teknisnya bebas, kelompok Anda yang menentukan ya. Yang penting tetap musyawarah ya. Iya, boleh HIV AIDS ya. Ya, coba. Ayo, 3. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Terakhir plus ya, terakhir plus gitu ya. Atau are you ready? Ya. Ya. Ya, kelompok ini gimana nih yel-yelnya? Yel-yelnya ada nggak ya? Seperti oke, bagus. Ya, boleh dari referensi yang ada, dari beberapa referensi boleh juga dilihat contoh-contoh redaksi-redaksi yang membuat orang terpengaruh ya, boleh juga. Dari sini saya mendiri jauhi risiko. Besok harus kalian lindungi, hindari. Lawan HIV. Iya. Biasa, keren. Lanjut lagi.
Ya, bagus ya. Semua aktif, semua berdiskusi, semua memberikan ide-ide. Bagus. Ya, boleh berbagi. Bagaimana kalau begini ya? Bagaimana kalau begitu ya? Saya ingin dijauhi sama seseorang. Kalian jawab kenali, lindungi, hindari, bersama, lawan HIV. Iya, gitu ya. Ini ya. Kenali, lindungi, hindari, bersama, lawan HIV. Iya. Hindari, kenali, lindungi, hindari. Resiko. Nah, ini contoh ya, Nanda. Contoh kampanye virus. Ini contoh kampanye virus dari gen sebelumnya ya. Antum kenal nggak ya? Siapa ini ya? Ya. Siapakah dia? Ada yang kenal? Kita lihat kampanye virus dari salah seorang abang kelas ya. Semoga bisa. Ya. Siapa ini, Nak? Bang Sam ya. Ya, jadi Bang Sam sekarang udah kelas berapa? Ya, mereka dengan PD-nya berorasi, berkampanye. Jadi sudah banyak ya yang berkampanye di YouTube ini melalui video YouTube. Nah, tapi lihat plus minusnya ya. Nah. Ya, di sini saya buatnya sangat simpel, tidak terlalu banyak kata-kata, tidak menggunakan kemarin saya membuatnya berkecil tentang tambahin dia dari captionnya. Ya. Nah, di sini bertuliskan stop smoking, relax, auto smile. Nah, bedanya ini ada gabungan ya, bahaya virus, nafza dan pergaulan bebas, langsung digabung. Jadi kalau beliau ini mengambil yang apanya ini? Yang rokok ya, yang rokoknya. Kita lihat coba yang versi virusnya coba ya. Mana ya? Ini mungkin ya yang virusnya coba ya. Kita lihat yang virusnya. Siapa ya? Apakah masih kenal nggak yang Aspi ya? Assalamualaikum. Rupanya Bang Torik rupanya. Assalamualaikum. Saya berdiri di sini akan menjelaskan tentang hammer. Hammer ya. Hammer itu tidak ada gunanya untuk diminum. Banyaknya membawa saja. Kalau kita minum hammer itu saya nggak ada gunanya. Hammer ini dilarang dalam Ya, ini kita skip ya. Coba yang kita cari yang virusnya. Oh, ini mungkin ya. Yang virusnya mungkin ya. Yang oh, ini ya. Pas ya dengan kelompok ini ya. Tentang HIV dan pergaulan bebas ya. Coba kita lihat dulu. Bisa menyebabkan
Sebentar. Siapa yang nak? Kak Hisan ya. Bedanya dulu itu secara pribadi ya, individu mungkin agak kagok ya. Tapi sekarang dengan kelompok tentu lebih semangat lagi gitu ya. Makanya hari ini kita coba dengan kelompok. Gitu ya. Nah, yuk untuk tidak memperpanjang waktu, menghemat waktu ya, untuk menghemat waktu, silakan kelompok yang sudah siap untuk berbagi, untuk berkampanye, silakan ya. Kelompok 1, 2, 3 atau malah kelompok 4. Yuk. Kelompok siapa ya? Kelompok siapa ya? Ya, ini contoh kampanye pada pekan lalu yang mungkin antum menilai masih kurang greget barangkali ya. Atau masih butuh lebih lagi effortnya gitu ya. Nah, sekarang yuk coba. Ayo. Ya, boleh. Kelompok 4 siap? Belum dikit lagi. Kelompok 3 siap? Siap. Siap kelompok 3? Siap ya? Oke, boleh kelompok 3 duluan. Kelompok 3 masuk duluan. Kelompok 3 plus kelompok 3. Yuk, kelompok 3 silakan ambil posisi ke depan. Silakan kampanyekan dengan luar biasa ya. Silakan dicolokkan ke sini. Ya, silakan hasil poster karya atau project dari kelompok ketiga, silakan. Oke, silakan gunakan mikrofon ini. Ya. Pokoknya tampil abis-abisan gitu ya. Ya. Silakan. Bersiap untuk kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 4. Bersiap-siap. Ya, boleh. Boleh dengan yel-yelnya boleh ya. Atau jangan lupa bahagia, boleh juga gitu ya. Kreatif lah ya, selain itu contohnya aja. Yuk, kelompok 3, silakan. Ya. Ayo, semua maju nak. Jangan tinggalkan temannya. Ya. Nah, ini kekuatan ya bersama-sama. Semoga lebih semangat lagi ya. Kalau tadi kan sendiri-sendiri ya, sendiri-sendiri. Sekarang dengan bersama, tentu insya Allah akan lebih baik insya Allah ya, lebih kuat, lebih solid lagi. Yuk. Oke, kita lihat dulu. Ya, say salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hello everyone, let us introducing ourselves. We're from P3 group or number 3 group. Right. First of all, let us introducing ourselves. Right. Rizia Castellinata. And then? Elizabeth Jelina. And then? Yeah, please. And then? Right. Right. And we're standing here right now to invite our companion to know what is the virus. First, we give the first the saying what is the virus. Dafa, please Dafa. What does it mean of virus? Ya, in Indonesia, right? In Indonesia. Oke. Apa sih virus itu? Silakan. Jadi apa itu virus? Jadi virus itu adalah agen infeksi kecil yang hanya terlihat di bawah mikroskop elektron. Jadi kalau dibanding, jadi virus itu lebih kecil dibandingkan dengan bakteri. Lalu sifat-sifat virus itu tidak memiliki proses metabolisme. Boleh di sini nak? Boleh di sini dikit? Ya, biar teman-teman. Oke, audience, look at your friends. Oke, ya. Jadi virus itu tidak memiliki proses metabolisme organel atau sel-sel. Satu-satunya waktu mereka hidup adalah ketika mereka berada dalam sel inang. Ya. Selanjutnya,
pengenalan dari virus ini adalah struktur dari virus yang akan disampaikan oleh Fauzan dan Mona. Iya, please. Iya. Ya. Dari virus ada tiga. Iya. Pertama adalah materi genetik, itu berupa DNA atau RNA yang dari mana bentuknya salah satu dari Iya. Iya. biru. Iya. Kedua ada Kapsid. Selubung protein yang melindungi materi genetiknya beragam, ada yang vertikal, hexahedral dan Iya. Yang ketiga yaitu amplop. Amplop ini tidak selalu ada di virus. Amplop itu lapisan keluar tambahan dari lipid dan protein yang didapat dari sel inang. Virus beramplop lebih mudah dihancurkan oleh semut. Ya, itu baru konsep-konsepnya. Lah, sekarang apa sih langkah-langkahnya? Oke, silakan, Nak. Iya. Kita mengetahui apa itu virus sendiri dan bagaimana struktur virus. Nah, ada baiknya kita mengetahui bagaimana cara melindungi diri kita dari Iya. Misalkan kepada Khaliza dan Zara untuk mengatakan bagaimana cara melindungi diri dari virus. Ya, oke, audience. Ya. Bagaimana cara kita melindungi diri dari virus? Iya, gimana sih? Pertama itu ada vaksinasi. Iya. Vaksinasi itu sama seperti antivirus atau antibody Mm-mm. yang itu dilakukan sesuai anjuran pemerintah Iya. untuk sebagai antivirus Mm-mm. seperti antivirus flu, COVID-19 dan hepatitis. Iya. Jadi itu juga ada cuci tangan Iya. agar virus itu bisa mati atau hilang dari tangan kita. Iya. Kita melakukan cuci tangan itu dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun minimal 20 detik. Itu waktu-waktunya yang paling penting itu sebelum dan sesudah makan, terus sesudah menyentuh benda dan setelah batuk atau bersih. Iya, right. Barakallahu fiik. Bagus ya. Berikutnya. Kita ada menjaga dari kita dengan konsumsi makanan yang gizi, yang cukup dan rutin berolahraga. Iya, olahraga. Daya tahan tubuh kita akan meningkat. Terus keempat kita ada yang menjaga kebersihan. Selain menjaga kebersihan diri sendiri, Iya. kita harus menjaga kebersihan kita. Iya. Baik itu kebersihan rumah, sekolah maupun lingkungan sekitar. Iya, right. Iya. Apa nih statement dari kelompok ini supaya yang lain terpengaruh, terajak? Apa nih statement dari kelompok ini? Ya, silakan, Nak. Ada poin dari Kaizen Iya. yang saya harap teman-teman semua mendengar poin ini dapat tergugah hatinya. Tergugah, insya Allah. Apa nih? Dari Iya. penyakit seperti virus. Iya. Kenikmatan hidup paling nikmat di dunia adalah sehat. Sehat. Karena apapun yang kamu miliki di dunia ini Iya. akan kamu nikmati jika kamu sakit. Oke, plus untuk kelompok ketiga. Ya. Ya. Sekian dari kami kelompok 3 atau 7. Harapan kami semoga teman-teman semua dapat tergugah. Insya Allah. Amin. Amin. Ada yang tersimpan di teman-teman. Bagaimana cara mencari? Insya Allah ya. That's all from us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. No virus, protect yourself, protect others. Oke, aplaus untuk kelompok 3. Keren ya, luar biasa. Oke, kembali ke kursi masing-masing. Luar biasa ya kelompok 3 ya. Barakallahu fikum. Sekali lagi aplaus untuk kelompok 3 semuanya. Luar biasa. Oke, berikutnya kampanye yang nggak kalah seru lagi mudah-mudahan ya. Kelompok berapa ya? 1, 2, atau 4 ya? Kelompok 2 ternyata. Silakan kelompok 2. Ayo. Ya, kelompok 2 please. Second group please. Set your position. Silakan diatur posisinya dan poster yang dibikin ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari proyek kami, ya. Itu tentang salah satu virus yang mematikan. Iya. Sebelum memasuki hasil presentasi, perkenalkan nama saya Nova Laziga. Iya. Saya Farul Fasalwa. Saya telah Rahman. Saya Kidirian. Iya. Baiklah, dengan hasil presentasi kami membahas tentang virus HIV, yaitu virus yang sangat mematikan. Mungkin yang akan dijelaskan oleh saudara kita Farel. Ya, Farel, please. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu HIV. Iya. HIV adalah Human Immunodeficiency Virus. Iya. Adalah virus retrovirus yang menyerang sistem imun, khususnya sel CD4, sel T helper. Jika tidak diobati, infeksi HIV akan berkembang menjadi AIDS. Iya. Kondisi di mana sistem kekebalan tubuh memang drastis dan penderita rentan terhadap infeksi oportunistik serta kanker tertentu. Iya, luar biasa. Iya. Setelah kita ketahui apa itu virus HIV, maka kita harus mengetahui apa sih penyebab dari virus HIV. Apa penyebabnya, ya? Mungkin yang akan dijelaskan oleh saudara kita, Saudari Khalisa. Saudari kita Khalisa. Iya, please Khalisa. Insyaallah. Jadi penyebab HIV yang umum diantaranya ada pertama seks bebas, Mm-mm. kedua berbagai jarum suntik. Mm-mm. Ini umum terjadi pada pengguna narkoba suntik. Iya. Terus berikutnya yang ketiga transfusi darah. Iya. Apa lagi ya? Ini adalah transfusi darah. Jadi di beberapa negara, Iya. jika darah tidak disalin dengan baik, bisa menularkan HIV. Mm-mm. Yang keempat yaitu ibu kandung. Jadi Iya. seorang ibu yang terinfeksi HIV Iya. bisa menularkan virus tersebut ke anak yang tidak kandungnya. Iya. Jadi anaknya lain juga akan mengidap HIV. Iya, subhanallah ya. Oke. Bagus ya. Baik. Sorry. Lanjut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana cara supaya kita terhindar dari HIV. Iya. Mungkin yang akan dijelaskan oleh saudara Zul dan Kindi. Kindi, please Zul and Kindi. Iya. Baiklah, kami berdua akan menjelaskan bagaimana cara-cara pencegahan dari HIV ini. Iya. Yang pertama adalah melakukan tes HIV rutin. Yang kedua itu menghindari seks bebas. Lalu kita juga dapat dengan menghindari narkoba. Iya. Dan yang terakhir menjaga pola hidup sehat dengan makan makanan yang sehat dan olahraga rutin. Oke. Mungkin hanya ini yang dapat kami presentasikan. Kami berharap Iya. teman-teman sekalian takut dengan bahaya HIV sehingga teman-teman sekalian menghindari penyebab terjadinya HIV. Oke. Apa nih closing statement dari kelompok 2 ya? Apa ya? Kita simak dulu ya. Apa sih closing statement dari kelompok 2? Ayo. Oke. Sayangi diri, jauhi resiko. Kenali, lindungi, hindari bersama lawan HIV. Oke, aplaus untuk kelompok 2. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Iya. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Oke, keren ya. Udah kelompok 2, kelompok 3 tadi ya. Sekarang kelompok 4, luar biasa. Oke, please set your position. Ya, kelompok 4 bersiap-siap. Kelompok 1 yang gak kalah seru dengan kelompok yang lain ya. Ternyata masing-masing punya quote ya, punya closing statement yang menggugah insya Allah, luar biasa. Kompak sekali ya kelompoknya. Nah, sekarang kita simak bagaimana kelompok ini, kelompok 4 mengkampanyekan hasil proyek mereka berupa poster ya. Oke, opening statement ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Virus, iya. 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 Last one. Iya. Iya. Agar terlindungi dari virus. Sebenarnya pencegahan virus biologi itu bertujuan untuk melindungi diri kita dan orang lain dari infeksi seperti influenza, COVID-19, dan demam berdarah dan lainnya. Iya. Step by step tentang pencegahan virus akan disampaikan oleh. Iya, right. Oke, please. Baik, saya akan menyampaikan pencegahan virus COVID-19 yaitu kebersihan tangan yang baik. Itu cuci tangan menggunakan alkohol dengan sabun dan air mengalir setidaknya selama 20 detik. Sedangkan hand sanitizer menggunakan alkohol minimal 60% hingga sabun dan air tersedia. Iya. Lalu hindari menyentuh tangan dan mulut dengan tangan yang bersih. Karena kan kita beraktivitas menggunakan tangan. Iya, betul. Kita makan aja pakai tangan. Jadi makanya kebersihan tangan itu. Iya, boleh diperagakan mungkin ya, langsung aja diperagakan. Mana tadi ya? Oh iya ini. Coba karena kelompok ini membahas tentang langsung praktek. Bagaimana sih refleksi dari ini praktiknya? Coba boleh diberikan juga, Nak? Iya, silakan coba. Oke, audience, look at your friends. Mereka memperagakan bagaimana proses menggunakan hand sanitizer, ada versi spray dan versi gel. Coba. Oh iya. Kemudian bagian tangan dan punggung tangan ya. Oke. Iya, bersih, merata. Kemudian yang versi gel coba. Gimana sih yang versi gel ini? Saya akan melakukan cara penggunaan Iya. sanitizer Iya. yang seperti gel. Iya, boleh. Jadi sama saja seperti yang spray, cuman beda bahannya aja. Ya, wangi ya. Wangi keduanya ya. Nah, Kita sebut tangan merata. Nah, lembut, Nak, lembut. Lembut, nggak lengket ya? Nggak lengket juga. Oke, lanjutkan lagi, Nak. Bagus. Oke, terima kasih sudah memperagakan langsung. Kemudian apa lagi, Nak? Iya. Iya. Cuci tangan juga. Right. Ayo, apa nih ya berikutnya? Yang ketiga, cara menjaga virus itu adalah dari kontak erat dengan orang sakit. Menjaga jarak fisik, physical distancing. Iya. Setidaknya 1 meter dari orang yang terlibat dalam sakit. Yang kedua, jika Anda sakit, disarankan untuk beristirahat di rumah atau juga keluaran. Iya. Nah, yang nomor 3 ini juga bisa seperti lockdown. Lockdown ini sudah ada sejak zaman Nabi. Iya. Yaitu dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim dari Usama bin Zaid. Rasulullah SAW bersabda, walaupun atau wabah penyakit adalah peringatan dari Allah untuk memuji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Iya. Jika suatu daerah terjadi penyakit, kamu hadapinya. Iya. Dan jika daerah lain yang terjadi penyakit, dengan apa melakukannya? Iya, masya Allah. Hadis dari Bukhari dan Muslim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Next. Iya. Penggunaan masker ini merupakan langkah keempat di mana sekiranya kita berada di tempat-tempat umum. Iya. Jika kita batuk, sebaiknya kita menggunakan masker untuk mengantisipasi penyebaran dari batuk. Iya. Right. Lalu penggunaan masker ini diharapkan bisa kita lakukan di aktivitas sehari-hari jika memang kita terjangkit penyakit yang akan berdampak kepada orang. Iya, right. Barakallahu fikum. Bagus ya. Apa nih closing statement dari kelompok ini ya? Kami juga dapat dari Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaitu Direktur Jenderal WHO, oke. Itu versus no borders, yang artinya virus tidak mengenal batas. Iya. Jadi segala virus menggunakan kami
Iya, masya Allah. Insya Allah ya. Yuk, apa nih closing statement? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke, applause untuk kelompok 4 ya. Masya Allah, luar biasa. Ya, barakallahu fikum. Kita akan simak juga terakhir ya, kelompok terakhir. Dari kelompok 1, bagaimana kelompok 1 ini memberikan kampanyenya yang juga tidak kalah menarik dari kelompok-kelompok yang lainnya. Ya, tunggu ya. Silakan. Ya, lebih kurang 5 menit aja ya, lebih kurang. Ya, silakan. Ya. Nah, bersiap-siap setelah ini kita akan adakan kuis terakhir ya untuk melihat seberapa Anda paham tentang materi kita hari ini ya. Silakan bersiap-siap untuk kuisnya nanti setelah kelompok ini ya. Ya. Soalnya nggak banyak-banyak ya, dikit aja soalnya. Silakan kelompok yang pertama, silakan. Sekaligus penutup ya kelompok ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 atau Infinity Masya Allah. akan mempresentasikan tentang pengenalan virus dalam saya sebagai moderator, saya Nabila. Saya Muhammad Syafir Al-Azhar. Saya Neka Media. Dan saya Emir Sayyadi. Iya. Baiklah, yang pertama itu what are viruses? Viruses are microscopic organisms that can infect hosts like humans, plants, or animals. They are small bits of genetic information, DNA or RNA, inside of protective shell organisms. Artinya virus adalah organisme yang menggunakan inang lain. Iya. Viral diseases example is Ebola, influenza, mumps, measles, HIV, and polio. Iya, right. How about the treatment? Iya. Iya. Artinya virus dapat diobati dengan antivirus. Iya, virus ada antivirusnya. Sebelum kami menutup presentasi, kami akan menutup kata-kata dari seorang tokoh, yaitu Anthony Fauci, yaitu pakar penyakit menular dari Amerika Serikat. Masya Allah. Oke. Yang mana kata-katanya adalah virus tidak mengenal batasan negara. Jika virus ada di sebuah negara, itu adalah masalah untuk dunia. Oke, luar biasa, Masya Allah. Lanjut. Kami akan memberikan cara pencegahan atau virus. Iya. 3S LH. Yang pertama, cuci tangan dengan rutin. Menggunakan masker. Ketiga, memakai teknologi gizi. Laki-laki dari kota langsung. Yang kelima, lakukan vaksinasi. Iya. 1, 2, 3. dunia. Oke, ulang-ulang, boleh. 1, 2, 3. Virus sirna dunia ceria. Oke, untuk kelompok 1, luar biasa. Masya Allah ya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ya, jazakumullah khairan untuk kelompok 1 dan semua kelompok yang lain ya. Sekali lagi applause untuk semua kelompok. Luar biasa kelompoknya. Nah, keren-keren ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke ini ya, sesi terakhir yaitu berupa asesmen ya. Ustaz punya kuis di akun Quizizz. Yuk, silakan buka akun Quizizz masing-masing. Ya, akun Quizizz masing-masing. Ya, masing-masing ya. Silakan buka akun Quizizz masing-masing. Ya, dengan kode kita. Kode kita adalah
Per orang ya, per orang ya. Ya. Kalau yang Mbak boleh, yang Mbak boleh berdua aja. Ya, silakan. Kode kita. Yuk. Bismillah. Dengan kode 192929. Yuk, 192929. 192929. Ya, 192929. Which ya. 192929. Yuk, sekali saja ya kita quiz. Yuk, langsung kita mulai. Yuk. Nah, yuk langsung kita mulai. Silakan masuk ke akun quiznya dan langsung dijawab soal-soalnya. Ya, soalnya tidak banyak-banyak. Ya. 9 soal saja. Ya, individu. Ya, silakan. Langsung aja enter code aja, nak. Enter code aja. Ya, enter code. Ya, langsung enter code aja ya. Ya, di sana langsung enter code aja. Join aja, join. Ya, join. Ya, langsung gabung aja. Ya, gabung. Ya, masukkan kodenya nak ya. Ayo, ada kendala nak? Ada yang kendala? Itu nak 192929 ya. Ada kendala yang lain aman? Benar do, silakan. Apa nak? Join nak, join my quizzes, join. Ketik aja join. Di atas. Ketik aja situ. Ya, ketik aja tuh, klik tuh. Ya, join, ketik join coba. Join. Langsung aja join coba ketikkan. Itu dia, itu langsung aja klik. Enter. Iya, langsung enter ya, join. Iya. Enter code. Ya, langsung di sana, sini. Ya. Bisa di akun Google-nya. Google, iya. Ya, akun Google-nya. Boleh. Oke, boleh lanjutkan. Kemudian join. Ya. Oke, bergabung dengan game. Coba lagi. Coba. Ini. Back to home. Coba lagi yang sekian lagi. 2929. Iya. Masuk dengan Google. Ya. Bisa nak ya? Ya, coba masuk. Ya. Iya, silakan masuk dengan akun quiz. Yang lain ada kendala nak? Aman ya? Yuk, aman, masya Allah. Sudah selesai nak? Sudah selesai. Berapa? Tadi turun lagi. Ada yang nggak apa. Oke, bagus ya, luar biasa. Dengan poin 2580 koin, masya Allah. Peringkat ke 3 luar biasa, masya Allah. Ayo, yang lain. Ada akun yang lain? Coba lagi, ulang lagi. Coba. Coba. Ini sana? Bisa ini? Oh. Oh, ini akun yang biasa aja. Nggak usah pakai akun itu. Ya, sementara gabung dulu ya, Apa lagi? Yang lain langsung masuk, nak. Oke, nggak apa. Sementara gabung dulu dengan ini ya. Tapi dengan apa masuknya biasanya? Enggak, karena ini baru mulai, belum pernah coba login.
Lanjutkan untuk Google. Ini memang begini enggak? Oh iya gitu ya. Oh iya ya, coba lagi. Oke, nggak apa Ronaldo ya, nanti kita ulang lagi nak ya. Oke, nggak apa. Oke, nggak bagi yang belum berhasil, nggak apa-apa. Itu kendala teknis ya, nanti bisa menyusul nak ya bagi yang belum berhasil. Selebihnya berhasil ya? Nggak apa Ronaldo ya, nggak apa ya. Kalau belum, nanti kita ulang lagi di versi sesi berikutnya. Oke, terakhir, bagus ya pencapaian kelas hari ini luar biasa. Nah, terakhir. Pencapaian kelas sudah 99%, Masya Allah. Alhamdulillah, luar biasa ya pencapaian kelas ini. Karena sudah aktif semuanya, sudah tampil semuanya. Oke, coba terakhir yuk, sama-sama kita simpulkan coba. Siapa yang bisa menyimpulkan sama-sama kita yuk? Menyimpulkan terakhir, sesi terakhir kita simpulkan sama-sama dari materi kita hari ini, proyek yang sudah Anda tampilkan, Anda buat gitu ya. Dan insya Allah bisa berdampak kepada yang lainnya. Apa nih kesimpulan dari kegiatan kita terakhir ini? Ayo, coba ya, yang bisa menyimpulkan. Kenapa nak? Virus itu bagaimana dia? Virus itu memiliki apa nak? Memiliki dampak yang luar biasa, yang besar terhadap dunia. Tapi kita juga nggak kalah dengan apa? Punya cara untuk mencegahnya. Dengan cara apa tadi nak? Mencuci tangan pakai sabun. Apalagi nak? Jaga jarak. Apalagi nak? Coba. Gunakan masker, makan yang bergizi. Apalagi nak? Apalagi? Dan mengikuti protokol kesehatan pastinya, dan pastinya nggak lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Virus ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga gitu ya. Jangan sampai kita lupa dengan pencipta kita ya, insya Allah. Baik Anda sekalian, terima kasih sudah berpartisipasi aktif di kegiatan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk pertemuan berikutnya kita masuk kepada bab berikutnya, yaitu tentang bakteri dan jamur gitu ya. Jadi kita akan lihat bagaimana jamur dan bakteri itu berpengaruh juga terhadap kehidupan kita. Nah, Anda sekalian, mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Barakallahu fikum. Tetap jaga kesehatan, salam sehat, salam selalu. Manjadda fastabiqul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan. Thank you, Ustaz. Ya, you are welcome. See you next time. Oke. Applause semuanya ya. Applause semuanya.